Itu mungkin yang pertama saya sampaikan. Tentunya kami sangat mengapresiasi sekali lagi atas koordinasi yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ini. Nah, karena memang betul kami menyadari bagaimana pembangunan di wilayah timur Indonesia itu sangat tantangannya begitu besar, terutama untuk provinsi-provinsi yang terdiri dari berbagai pulau yang begitu banyak. Kami juga menyadari betul bagaimana isu konektivitas yang menjadi tantangan terbesar di dalam pembangunan yang dilakukan di wilayah Maluku Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ujo Yablet Tuan Deputi Pengembangan Regional Bapak Insinyur Rudi Supriyadi. Tapi hormat PO, artinya salam hormat buat Bapak. Seperti itu bahasa kami. Dan yang berikutnya, tapi hormat Deputi Bidang Sarana Prasarana yang diwakili Direktur Pengairan dan Irigasi. Yang saya hormati staf ahli bidang pembangunan sektor unggulan yang dari perjalanan menuju ke sini. Yang saya hormati Ibu PLT Direktur Regional 3 Ibu Ika. Tapi hormat we ulo pengnan amam nuhumit wanek pengnan homa. Artinya Ibu sayanglah kepada daerah kami seperti mungkin kepada anak dan suami seperti itu. Yang saya hormati pejabat Kementerian PPN, Bappenas yang berkesempatan hadir maupun yang mengikuti melalui via Zoom meeting, juga saudara Wakil Bupati yang baru hadir, Pak Jainuddin dan teman-teman sekalian yang saya hormati, para staf ahli, asisten, dan pimpinan OPD. Yang pertama-tama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita diberikan izin untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka satu niat. Kami berangkat dari kampung kami, daerah kami, menuju ke Jakarta dengan satu niat adalah mempercepat pembangunan di daerah kami, yaitu Maluku Tenggara yang kami cintai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa Maluku Tenggara itu hanya punya dua sektor unggulan, Pak Ibu. Jadi dua sektor unggulan itu Pak Deputi hanya soal perikanan dan pariwisata. Dua-duanya ini diperlukan infrastruktur untuk perikanan. Tentu kami perlu dermaga, kami perlu perencanaan yang matang dari Bappenas untuk menjawab, memang karena jumlah ton ikan yang ada di sana jumlahnya cukup besar. Itu mungkin sekedar saya sampaikan singkat saja, nanti menjadi bahan diskusi kita. Khusus untuk wilayah timur, karena kita menyadari wilayah timur itu memang tantangannya lebih berat, terutama untuk Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat serta NTT. Kita kemarin menyiapkan DAK khusus sebetulnya, khusus untuk daerah 5 provinsi di wilayah timur. Nah, ini tentunya Kabupaten Maluku Tenggara pun salah satunya di dalam tema tersebut, yaitu konektivitas untuk wilayah-wilayah 5 wilayah tersebut. Kabupaten Maluku Tenggara sendiri merupakan wilayah dengan rata-rata kontribusi tertinggi keempat juga di Provinsi Maluku. Jadi ini sangat diapresiasi dan perlu terus didorong, Bapak Ibu sekalian. Kami menilai, ini izin Bapak Deputi, ini adalah sebuah forum yang berharga sekali ini, karena ini menjadi bagian, ini adalah sebuah format baru ya Bapak Deputi, di tengah-tengah struktur
internal Kementerian PPN Bappenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama sih, mohon maaf Pak, kami mungkin baru berkenalan ya dengan Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi saya dari tadi asik baca buku yang disiapkan oleh Bapak Ibu semua. Ini alhamdulillah Pak, kalau sepintas gitu ya, dari yang diusulkan dari daerah ini sudah menunjukkan kesungguhan ya, keniatan dan realistik tahun depan seperti apa. 2023 ini sudah kita bahas dengan PUPR. Ada 2 kegiatan mulai elat ngurdu ohairat itu SBSN termasuk jembatan. Nah itu nilainya 120-an miliar. Itu sedang kita siapkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Morning. Kita jalan-jalan sedikit yuk Samuel ke timur Indonesia pagi hari ini. Kita tahu Maluku Tenggara punya banyak spot wisata alam dan juga budaya yang indah dan juga mempesona. Nah, salah satu ini Pantai Pasir Panjang yang dinobatkan sebagai pantai dengan pasir terhalus di dunia. Namun demikian, eksotisme berbagai lokasi wisata di Maluku Tenggara belum didukung oleh konektivitas dan infrastruktur yang mendukung, salah satunya akses jalan raya. Kepulauan Kei di Maluku Tenggara menyimpan keindahan alam yang mempesona. Selain wisata alam, Kepulauan Kei juga kaya akan wisata sejarah dan budaya. Salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Maluku Tenggara yakni Pantai Ngurblot atau Pantai Pasir Panjang. Pantai indah ini dinobatkan National Geographic sebagai pantai dengan pasir terhalus di dunia. Sayangnya, eksotisme berbagai lokasi wisata di Maluku Tenggara belum terekspos dengan baik. Akses jalan atau konektivitas antar wilayah masih menjadi persoalan di wilayah Maluku Tenggara. Hal ini ternyata juga berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Maluku Tenggara. Dari target anggaran 101 km untuk pembangunan jalan, realisasi pembangunan jalan di Maluku Tenggara bahkan belum mencapai 10 km. Yang dipercepat adalah soal konektivitas di bidang jalan, terus telkomsel, air bersih, dan lain itu yang memang sangat diperlukan. Karena kenapa kayak gitu? Karena angka kemiskinannya cukup tinggi, ya 22, nah angka kemiskinannya cukup tinggi itulah kalau misalkan terjawab dengan soal konektivitas ini, ya insya Allah semua pasti angka kemiskinannya dia pasti menurun. Kalau misalkan soal pariwisata, itu juga perlu konektivitas jalan. Kita punya pantai yang indah. Kalau ini sudah diteliti bahwa pasir terhalus di dunia itu ada di Kei atau di Maluku Tenggara. Tetapi bagaimana orang bisa mau sampai ke situ dengan harga yang lebih murah? Pasti kan urusan jalannya kan harus paling. Untuk membahas persoalan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara menggandeng Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan daerah. Poin-poin strategis yang dibahas diantaranya realisasi percepatan jalan Trans Pulau Kei, pengembangan sektor perikanan kelautan, serta bidang pariwisata sebagai unggulan daerah.
Melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Maluku Tenggara, kehidupan sosial ekonomi warga Maluku diharapkan perlahan meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke surga tersembunyi di timur Indonesia ini.